Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib yang hadir, Masya Allah, Habib Ali bin Aqil, Habib Petrus, Masya Allah, Habib Salim, Habib Ali Ridho, semuanya para habaib, para alim ulama, para asatidz, khusus guru kita Kiai Saifuddin Mu'ti mata'anallahu bituli hayati syarifah, dan juga para asatidz yang lainnya, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita dengar tadi dari Al-Habib Ali bagaimana pentingnya kita gunakan umur untuk sesuatu yang baik. Dan ya banyak malam ini juga malam istimewa. Malam ini malam apa? Malam final Piala Dunia. Masya Allah ya. Nanti malam final Piala Dunia. Gimana Beb, nonton Piala Dunia boleh apa enggak? Enggak apa-apa, yang penting ojo totoan. Yang penting jangan yang penting jangan judi. Man yal'ab binar di kumaran kalladhi ya'kul lahmal khinzir. Orang yang totoan judi itu hukumnya sama seperti makan daging babi. Dan alhamdulillah ini juga dalam rangka majelis pada pagi hari ini juga mohon doa ini keluarganya Cak Soleh ini ya, Masya Allah, Cak Soleh dan terus saudara-saudaranya banyak jumlahnya, Haji Slamet, Mas Aan ini juga, yang mana mohon doa kepada antum semuanya mau berangkat umroh katanya. Beberapa hari lagi akan berangkat umroh dan juga ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan mereka dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan juga diberikan umroh makbulah, diberikan ziarah umroh mabrurah, ziarah makbulah, dan pulang dalam keadaan membawa pahala yang luar biasa, membawa tiket syafaat kanjeng Nabi, membawa tiket surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man ja'ani za'iran, barang siapa yang mendatangiku berangkat ke kota Madinah dari Barsari nang Madinah, yang mana niatnya sowan ziarah kepada kanjeng Nabi, yang tidak ada tujuan lain, la yuhibbu illa ziyarati, tidak ada tujuan lain. Dia berangkat keluar ongkos capek ya, keluar ongkos capek, korbankan waktu, ninggal keluarga, ninggal kerjaan. Tujuannya dia itu hanya untuk ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan utamanya. Tapi kalau tujuan utamanya, saya bisa selfie ini. Yo, malah kurang mantap. Bukan berarti tidak boleh selfie. Ya, selfie jangan dijadikan tujuan utama. Tujuannya ziarati, tujuannya mengunjungi saya, ingin ziarah kepada saya, maka kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi, maka wajib saya memberikan syafaat kepada dia nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal
Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Di kitabnya Abu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah kepada saya, mengunjungi saya setelah saya sudah wafat, setelah kanjeng Nabi sudah wafat, faka'annama zarani fi hayati, maka dia seperti ziarah kepada saya ketika saya masih hidup. Sama sebenarnya ketika kita ziarah ke kanjeng Nabi ketika beliau sudah wafat dan beliau masih hidup, itu sama, hanya bedanya kita tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tahu setiap orang yang datang, ukulan orang dari mana, orang dari Pandaan datang ke sini, masya Allah, umat saya Nabi tahu, datang sowan seperti sowan ke kanjeng Nabi, sebagaimana saya masih hidup. Wa man lam yazurni faqad jafani. Iki sing rotok medeni. Kata Nabi, wa man lam yazurni, siapa yang hidup kok tidak berusaha ziarah ke saya itu sudah kudu. Apa jafani? Itu durhaka sama saya. Tidak berusaha. Lain kalau kepingin tapi durung keturutan, itu tidak durhaka. Ada yang masih kepingin web tapi ini celengannya sih durung cukup. Kepingin web tapi sih belum anak cucu sih gak iso ditinggal. Kepingin web, cuma istri saya kalau saya berangkat dewe gak ngejak, arei dari gak gelem. Kok mulai gak buka ilawang jadinya. Akhirnya harus ngejak istri. Ada kendala-kendala sehingga dia belum bisa ziarah ke kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Tapi hatinya kepingin, ya itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang, aku gak usah lapor, harus cukup sembahyang di masjid cenggo wis. Masya Allah, semudun titik anak masjid cenggo ambil yang gereja. Aku kan astagfirullah apa candi. Aku tak ziarah nang candi apa cerita ini gimana? Candi Jawi wis cukup, Nusantara wis tak usah atuh. Ya, nah aku kate nang Medina barang waktu kok aku muluk numpak kapal muluk kok yo lek mudun, lek ora tak mudun. Akhirnya di dalam hatinya itu tidak ada rasa ingin ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, faqad jafani. Orang yang seperti itu sudah durhaka. Kamu katanya umat saya cinta sama saya, masa gak kepingin nyedek? Ya benar. Masa gak kepingin nyedek? Masa gak kepingin ziarah ke tempat di situ yang mana Rasulullah hidup di situ, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal anbiya hayatun fi quburihim yusallun. Kata Nabi, sesungguhnya para nabi itu hidup di kubur mereka, hidup Rasulullah di kubur mereka. Makanya kenapa ketika mau bicara umrah itu lebih senang bicara Medina dari Mekah. Mana yang afdal, Medina sama Mekah? Di Mekah ada Ka'bahnya, di Medina ada hujrah. Hujrah itu tempat Rasulullah dimakamkan, itu namanya hujrah. Ketika Al-Imam Ibn Aqil, ahli tafsir luar biasa, ditanya mana yang lebih afdal, Ka'bah apa Ka'bah di Mekah apa hujrah? Maka beliau mengatakan, kalau kamu tanya hujratul hujrah fal Ka'bah afdal. Kalau kamu tanya temboknya hujrahnya sama Ka'bah bangunannya, maka afdalan enggak Ka'bah. Tapi kalau kamu tanya Ka'bah dan dalamnya, hujrah dan isinya, ya kudu bandingane. Fa inna fil hujrati jasadan law wuzina bil kaunaini la rajaha. Di dalam hujrah itu ada jasadnya Rasulullah, yang jangan sampai jasad ini jangan dibandingkan dengan Ka'bah. Jasadnya kanjeng Nabi seandainya dibandingkan dengan seluruh alam semesta, mulia antara jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena di kota Madinah ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih mulia dalam segi cinta. Tapi dalam segi pahala sholat di Mekah lebih banyak. Maka dari itu, di antara umatnya Rasulullah itu umurnya pendek-pendek tapi pahalanya bisa nyelip orang zaman dulu yang umurnya panjang, itu karena sholat di Mekah dan di Madinah. Insya Allah kita semua bisa sering-sering ke sana, insya Allah. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdol min alfi sholatin mimma siwahu illa fil masjidil haram, wa sholatun fi masjidil haram afdol min mi'ati sholatin fi masjidi hadza. Kata Nabi SAW, sholat satu kali di masjidku ini. Masjid mana? Masjid Nabawi di kota Madinah. Sholat satu kali di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih afdol 1000 kali daripada sampai sholat di Barsari atau di Masjid Jamek Pandaan. Sampai sembahyang ring 1000 padha mbek sembahyang di Masjid Nabawi pisah. Illa fi Masjidil Haram, kecuali kalau sholat di Masjidil Haram di kota
Mekah. Wa sholatun di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram, dan ini tidak hanya di Masjidil Haram saja, tapi di seluruh tanah Mekah itu lebih afdol daripada sholat di masjid saya ini, di Masjid Nabawi 100 kali. Berarti lah dibanding di Mbarsari 100.000. Sholat di Mekah sepisan itu lebih afdol dari sampai sholat di sini 100.000 kali. Makanya saya juga pesan ke yang mau berangkat ini, kok di kono ya yang banyak sholat, khususnya di Mekah diperbanyak sholat sunnah, sholat karena di sana sholat satu kali seperti 100.000. Cuma ada orang yang salah paham, ini bahaya. Kok boleh kau kono di pandaan gak belum sembahyang manis. Wah sulit ya gak ngangkat ya, mari cukup. Males deh kadarane siji. Tak hitung-hitung aku di kono 15 dino di Mekah 5 hari. 5 hari aku sembahyang piro, sekali sembahyang 100.000. Lek delok-delok cukup ganjarane wis overload wisan. Masya Allah, mulai malah gak sembahyang subuh, gak sembahyang duhur. Ya Allah, jadi wis ganjarane wis overload. Ini tandanya umrohe gak keterima. Sekali dia meninggalkan sholat wajib, itu dosane luwih gede daripada semua pahalanya ketika didapatkan ketika dia haji ataupun umroh. Ini salah pemahaman. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, tapi kemudian nanti bisa punya pahala yang banyak. Di antaranya karena beribadah di kota suci Makkah yang satu kali sholat 100.000 kali lebih afdol dari di tempat lain, dan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Belum lagi kalau di Mekah itu nanti ada namanya air Zam-zam. Maka saya pesan juga nanti kepada ini masa angkat Islam Cak Soleh mau berangkat nanti sering minum Zam-zam. Kata Nabi ma'u Zam-zam. Jadi sampai njaluk oleh-oleh kok. Nanti lek muli takin ojo oleh-oleh liyane. Mbok seneng oleh-oleh tasbih. Aku lho tasbih kok barang plastik kan bisa nih made in Indonesia. Mari ngono sing luwih parah maneh sing akeh made in Cina. Tuku nek Medina tapi made in Cina. Gak penting tasbih. Yang penting oleh-oleh air doa sama air zam-zam ya, Masya Allah. Air zam-zam ada beli, tapi saya tidak setuju memperjualbelikan air zam-zam. Panjang lah kalau saya mau cerita hukumnya ya. Tapi kata Nabi ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung diniatkan untuk apa saja, pokok yakin kabul. Niat ngombe zam-zam biar apa? Cek ngateng gak iso tergantung pakai katakan pabrik. Minum zam-zam biar sehat, dikasih sehat sama Allah. Punya penyakit minum zam-zam biar sakitnya sembuh. Minum zam-zam dengan niat ya Allah hilangkan dari hati saya sifat sombong, hilang sifat sombongnya. Minum zam-zam ya Allah jaga, ampuni dosa-dosa saya maksiat mata, jadikan saya tidak suka maksiat mata lagi. Jadi pokoknya ngapain jadi penting yakin. Gak yakin ya kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau sudah gak yakin ya Kanjeng Nabi sing jamin, sing gak yakin ya katanya yakin jaminannya siapa? Hasilnya ya gak mandi wong jenenge gak yakin, tapi lek yakin mandi. Makanya diantaranya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu dulu waktu kecil di kota Mekah ngaji, gurunya namanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ngaji Imam Syafi'i kecil di kota Mekah. Kalau ngaji itu ada selah antara satu kitab selesai, itu Imam Syafi'i mesti ngambil air zam-zam, diminum sampai Imam Syafi'i. Dan ketika beliau minum niat 3 kali. Sunahnya minum air zam-zam itu 3 kali. Dan sebenarnya sunahnya itu minumnya banyak-banyak, tapi namanya dioleh-oleh gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau di sana itu minum zam-zam aja nyimik-nyimik. Sunahnya itu minumnya digelegek sampai kelempokan. Itu sunahnya. Ya, dan bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ayatu ma bainana wa bainal munafiqin. Kata Nabi bedanya kita sama orang munafik, bahwa orang munafik itu mereka tidak suka minum gloko begitu. Minum sampai kelakuk yang banyak daripada min zam-zam. Mereka la yataduluna min zam-zam. Mereka tidak mau. Mereka itu orang munafik lek mau zam-zam kroso gak enak, langsung mandek. Zaman mau zam-zam kroso gak enak mandek, hati-hati. Jadi di dalam hati ada sifat munafik. Ana sing kudu kancane mulai umroh dikek uya sing kuwate. Ya kok enak munafik berarti kok munafik. Masya Allah. Maka sunnahnya itu minum yang minum zam-zam yang banyak. Yang minum banyak sampai kalau perlu itu biasanya lagi kono ono gelas terus full minum
ngambil lagi, kemudian mungkin 2 gelas, kalau saya biasanya 2 gelas, 3 gelas, baru 1 doa. Niat yang ini untuk ini. Imam Syafi'i dulu minta diberi oleh Allah kecerdasan, diberi oleh Allah hafalan yang kuat, diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Kemudian Imam Syafi'i minta yang ketiga, Imam Syafi'i kepingin hajat dunia, boleh tak? Boleh. Imam Syafi'i itu yang ketiga minum, diniatkan kalau mana biar titis. Zaman itu, kalau mana biar titis. Maka subhanallah setelah itu Imam Syafi'i dikatakan beliau kalau mana itu sejauh apapun tidak pernah meleset. Sampai beliau kalau mana 10 kali 9 kena, yang 1 sengaja diperusut, dia gak kena motonya. Yang 1 sengaja gak ditepang. Kata Imam Syafi'i, orang tanya, wah Imam sampai ini ngaji kok iso mananya titis seperti ini? Kata Imam Syafi'i, ini barokahnya dulu saya waktu ngaji di Mekah, saya minum zam-zam, saya niati biar tangan saya ini kalau mana titis, subhanallah, sama Allah dikasih titis. Jadi pinter-pinter semua niatnya apa? Ya, ada air zam-zam. Di Mekah juga ada makom Ibrahim. Makom itu kuburan. Makom itu tempat Nabi Ibrahim pernah berpijak. Diceritakan dalam satu hadis Rasulullah pernah tawaf sama Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah bener lah ini makom Ibrahim? Apa bener? Jadi ada bekasnya kaki gitu. Itu kalau diinceng ini bisa kelihatan. Kan ada yang tutupannya kuning itu. Ya, Sayyidina Umar dulu gak ada tutupannya. Ditanya, ya Rasulullah bener gak ini makom Ibrahim? Maka Rasulullah mengatakan bener. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah kok gak kita jadikan tempat sholat, ngambil barokahnya Nabi Ibrahim. Maka Allah menurunkan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sayyidina Umar itu kalau punya usulan sering disetujui sama Allah, luar biasa. Kata Allah langsung, maka jadikanlah makomnya Ibrahim tempat sholat. Maka akhirnya sholat. Kanjeng Nabi ngambil barokah sama Allah, diperintahkan ambil barokah dari tempat yang pernah dipijak oleh kakinya Nabi Allah Ibrahim. Maka disunahkan kalau habis tawaf itu sholatnya itu mendekat atau ngadep ke makom Ibrahim. Padahal Rasulullah itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim, tapi dianjurkan tabarruk. Lah gimana kalau orang itu berangkat umroh, berangkat haji ke Mekah, ke Madinah, di situ ada atharul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ tanahnya pernah diinjak Rasulullah, tempat sholatnya pernah disujudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batu yang pernah dipegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pergi ke sana, kita niat ya Allah ini tanah pernah diinjak Rasulullah, tempat ini pernah berdiri di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin di situ ngambil barokahnya. Saya yakin akan mendapatkan barokah luar biasa. Saya tutup dengan satu kisah. Saya ingat dulu tadi Habib Ali nyebut Habib Zain bin Smith. Saya pernah duduk dengan Habib Zain bin Smith. Kemudian Habib Zain cerita tentang barokahnya tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Habib Zain, bukan Habib Zain yang ini, ya Habib Zain KW. Saya masih ingat Habib Zain bin Smith begitu di Madinah, beliau cerita, kalian tahu tempat yang pernah diinjak sama Nabi, tempat yang pernah dijalani Rasulullah, tanah yang pernah diinjak Rasulullah, batu yang pernah dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tahu sirnya di situ, powernya di situ, kalau seandainya orang tahu, waduh orang ini bisa sakti macam-macam, katanya begitu. Apakah kalian tidak membaca, kata beliau, di Quran itu ada ceritanya Musa As-Samiri. Tahu Musa As-Samiri? Oh, gua boleh cerita. Singkat saja, ya. Musa As-Samiri. Intinya ada satu orang namanya Musa Samiri. Musa Samiri dulu waktu kecil dibuang sama orang tuanya. Waktu kecil dibuang bayi di tengah padang pasir. Allah kesian diutus malaikat Jibril untuk ngantarkan makanan ke Musa Samiri. Singkat cerita, jadi Musa Samiri itu tahu malaikat Jibril datang ngasih makanan, digedekno malaikat Jibril. Tapi gede kafir, kurang ajar si Musa Samiri ini. Ketika dia sudah dewasa, dia cari tempat yang dia ingat dulu waktu kecil malaikat Jibril lewat di situ, tanahnya yang bekas diinjak sama malaikat Jibril itu diambil, kemudian sama Musa Samiri tanah itu dimasukkan ke patung apa? Patung sapi. Ini cerita itu komik dongeng Habib. Enggak, ini di Quran. Enggak percaya ini murtad. Ini cerita ada dalam Quran. Dimasukkan pasir itu tadi kemana? Ke patung sapi, dan Musa Samiri mengatakan dengan barokahnya, tapi jadi tiru jadi ini, ya, dengan barokahnya ini tanah pernah diinjak, kan itu ada atharul Rasul yang di situ malaikat Jibril, tanah yang pernah diinjak sama malaikat Jibril, jadikan patung sapi bisa bersuara, maka patung sapi itu bisa mengeluarkan
suara dan Musa sambil mengatakan hadza ilahu Musa, inilah Tuhannya Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa ada di gunung Penanggungan. Nabi Musa waktu itu ada di gunung Tursina. Musa sambil mengatakan ini adalah Tuhannya ini adalah Tuhannya Musa. Itu suaranya kasih percaya jumpa akhirnya. Ya, yang saya mau bahas ngawur Musa Samirinya dengan tindakannya, tapi bagaimana power of tanah yang pernah diinjak malaikat Jibril bisa ngefek macam-macam. Ini dipergunakan yang tidak baik. Tapi begitu juga kalau kita pergi umroh, ziarah Rasulullah kota Madinah, atau bahkan wali-wali ini dulu pernah Habib Sopo wali tau ngidek kene iki nggon salate, sampean salat di situ 2 rakaat, ambil barokah. Nah, kemen usah dengan niat apa? Niat sakarep niat Allah, aku mengini, aku kuat nyambut gawe. Nyervis motor kak mandek petang bongkar mesin 5, kak katik ngasuh kak kesel, ndak apa-apa. Masya Allah, insya Allah kabul, insya Allah ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia dikabulkan, hajat akhirat juga dikabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Ceramah pun maka jelas pokoknya. Gara-gara katanya udah lumroh jadi tak umroh, insya Allah sampai dipermudah semuanya. Kita ziarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa umroh, haji insya Allah, dan tidak diwafatkan kita oleh Allah kecuali nanti sudah menunaikan kewajiban haji semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.